Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa pertanyaan mungkin yang memang dari semalam ini banyak banget mengenai video kemarin gitu ya. Tapi sebelumnya juga kita langsung saja ucapkan hatur nuhun untuk Laifin Kurzawa teman-teman, karena resmi Persib Bandung tidak memperpanjang kontraknya walaupun Laifin Kurzawa ini memang sempat menyatakan keinginannya bertahan di Persib Bandung minimal 1 musim ke depan, walaupun ya dengan beberapa catatan mungkin gitu ya, tapi akhirnya manajemen Persib Bandung resmi melepas gitu ya, atau ya udahan weh gitu ya. Ini lebih baik untuk kedua belah pihak, apalagi sekarang Kurzawa memang sedang cedera juga gitu ya. Jadi total di Persib Bandung semenjak bergabung di Januari 2026 atau ya Kurzawa hanya mendapatkan 5 bulan kontrak dengan Persib Bandung. Total dari 5 bulan itu adalah 9 kali bermain dan 1 assist, itu pun ditutup dengan cedera gitu ya. Jadi ya sampai dengan akhir musim Kurzawa tidak bisa ikut dalam partai terakhir gitu ya. Jadi ya hanya ikut pada saat selebrasi atau pawai saja. Nah, ini juga mungkin menjadi catatan beberapa hal untuk manajemen Persib Bandung. Tapi sebelumnya pernah kita sampaikan juga bahwa pada saat bulan Desember itu, Desember Januari lah ya gitu, akhirnya diresmikan Kurzawa, kita juga sempat bahas teman-teman kalau memang Persib Bandung memang akan setidaknya merekrut Kurzawa itu akan menaikkan brandingnya di Asia. Nah, kalau ini berulang, kalau pola ini berulang teman-teman, otomatis Persib Bandung musim depan akan merekrut 1 bintang dunia lagi. Nah, ini menarik teman-teman, tapi ya lebih yang bisa bermain gitu ya, bukan yang iya, kita tahulah keadaan pemain mungkin gitu ya, kalau yang sering cedera ya akan cedera lagi. Nah, ini ya mudah-mudahan kedepannya jika pola ini berulang, karena kan musim depan Persib akan ikut di ajang Asia lagi, bahkan 2 gitu ya, Shopee Cup dan juga ACL 2. Nah, ini teman-teman memberikan satu dampak yang positif juga untuk Persib Bandung berbenah gitu ya, yang mana kalau memang pola merekrut pemain dunia untuk menaikkan branding Persib Bandung lagi, ya otomatis ada rumors yang memang mengatakan 1 pemain kelas dunia lagi gitu ya yang akan masuk ke Persib Bandung. Tapi ya satu persatu saja, kalau memang yang sudah mendekati baru kita nanti rumorskan gitu ya. Tapi sekarang mah masih jauh lah. Igor Tolik pun kan masih merancang gitu ya program kerja untuk musim depan itu bagaimana. Nah, ini juga memang rada hariwang sebetulnya, yang mana Igor Tolik mengatakan saya baru akan menyusun pemain, pelatih, program kerja itu ketika mendapat satu informasi mengenai kejelasan jadwal untuk musim depan. Jadi ya musim depan juga kita pikir baru mendekati musim yang baru biasanya akan diumumkan. Jadi ini rada hariwang gitu ya, tapi ya sudahlah, mudah-mudahan ya bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan untuk skuad Persib sebelum selesai juara kemarin pun katanya kan akan berkumpul lagi mulai latihan di awal bulan Juli. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Kita ya kurang lebih 1 bulan lagi lah untuk nunggu masa libur sebelum skuad Persib Bandung semuanya berkumpul. Jadi ya otomatis di bulan Juni ini akan ada pemain baru teman-teman. Walaupun katakanlah belum diumumkan, tapi kalau untuk nego tipis mah aya meureun gitu ya teman-teman. Jadi ya hari ini
perdana untuk hatur nuhun diucapkan langsung oleh Layvin Kurzawa, teman-teman gitu ya. Jadi Kurzawa juga sebelum Persib menyudahi musim kemarin itu kan sempat menyatakan ya bahwa ya saya seneng di sini, katanya saya juga bangga menjadi bagian yang menggunakan jersey ini gitu ya, maksudnya jersey Persib, dan memang pertama kali datang kontrakannya 5 bulan juara gitu ya. Nah ini juga memberikan kesan yang luar biasa buat seorang Kurzawa, katanya dia bisa merasakan emosi yang ada di tribun, yang ada di supporter, dan yang ada di teman-teman di dalam timnya. Jadi ya walaupun dengan kondisi yang memang dia sangat ingin membela Persib Bandung lagi, tapi ya manajemen Persib mempunyai penilaian lain gitu ya teman-teman. Jadi kita sekali lagi ucapkan hatur nuhun buat Kurzawa, semoga cepat pulih kembali dari cederanya dan juga semoga sukses di klub selanjutnya gitu ya. Nah ini juga kemarin lupa teman-teman, ini mah beneran rada hilap. Kemarin kita belum ngucapin selamat ulang tahun buat Wah Haji Umuh gitu ya, karena aduh banyak pisan kegiatan dari kemarin. Tapi ya mudah-mudahan buat Wah Haji ya diberikan berkah di umurnya, di usia umurnya yang saat ini, yang mana bisa terus mendampingi Persib Bandung sampai dengan ya titik terakhir lah gitu ya, sesuai dengan keinginan Wah Haji kemarin yang menyatakan bahwa walaupun saya sedang sakit, walaupun saya kadang lagi bener-bener sakit, yang menjadi semangat adalah ingat Persib Bandung harus juara. Jadi kalau ingat Persib Bandung mah insya Allah katanya jadi sehat, makanya insya Allah lah buat Wah Haji Umuh sehat-sehat gitu ya, biar bisa mendampingi Persib Bandung satu yang belum kecapaian kan di Asia gitu ya, jadi biar bisa jalan-jalan di Asia lagi gitu ya Wah Haji, amin. Baik, dan ini juga ada satu, kemarin masih banyak yang nanya teman-teman mengenai Patrick Robson gitu ya, pemain asal Spiring di Liga Kamboja, yang mana katanya banyak Kang di sebelah, di ini, di itu segala macam, katanya udah deal dengan Persib segala macam, tinggal diperkenalkan. Ya kita cuma sampein mangga wae, itu mah nyanggakeun gitu ya. Kalau memang apa ya nggak apa-apa, semakin banyak teman-teman tahu gitu ya alasan dealnya kenapa dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi yang kita terima data dan faktanya ya memang kadang tidak sama gitu ya teman-teman, yang nyampe ke tim redaksi bahwa untuk Robson atau untuk Patrick memang tidak ke Persib Bandung, bahkan persentasenya juga drastis gitu ya, di bawah setengah persen atau di bawah 50%, yaitu 15%. Karena beberapa hal ya kita nggak tahu gitu ya, apakah memang Persib sendiri pernah mengajukan tawaran atau bagaimana, atau sebaliknya Patrick yang tidak berminat atau bagaimana, kita juga nggak pernah tahu. Tapi yang akhirnya diputuskan memang tidak ke Persib Bandung gitu ya. Jadi ini mah mangga nyanggakeun ke teman-teman bobotoh yang kemarin masih banyak yang bingung gitu ya, di ini deal, di ini tinggal perkenalan, di ini Wilujeng Sumping dan lain sebagainya. Tapi justru di kita ini tidak ada gitu ya nama Patrick Robson. Jadi ya mangga saja, itu mah di zamannya bursa transfer ini atau di waktunya bursa transfer ini mah ya dinikmatin aja ya teman-teman. Tapi insya Allah lah kita juga biar nggak bingung teman-teman, justru kita kasih tahu gitu ya bahwa Patrick Robson tidak ke Persib. Itu saja. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan juga teman-teman yang ingin disapa. Kita coba bacakan satu per satu. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanyain tentang penjaga gawang, apakah akan ada penambahan buat penjaga gawang asing? Terima kasih Kang. Kita nggak tahu sejauh mana gitu ya untuk Igor Tolik. Memang kalau melihat dari polanya sepertinya ya Adam Prisbeck akan diakhiri gitu ya kontraknya. Tapi ya walaupun masih punya satu musim kontrak dengan Persib Bandung, kita juga makanya ini agak sedikit bingung.
kemarin kan Boyan yang memang tidak masuk skema, ya Adam Prisbeck tidak masuk skema Boyan Hodak gitu ya. Nah, apakah di bawah Igor Tolik ini Adam Prisbeck akan dipertahankan atau tidak? Karena kan masih ada kontrak juga. Nah, ini yang belum kita bisa konfirmasi teman-teman, karena ya Igor Tolik atau staf pelatih itu kan tidak ada di Bandung atau sedang liburan, jadi belum maksimal lah kita nyari infonya gitu ya teman-teman. Tapi yang minimal gitu ya, kalaupun melihat Igor Tolik ya, kalaupun sama dengan konsepnya Boyan Hodak, sepertinya akan melepas Prisbeck gitu ya, dan ya kalau memang perlu mendatangkan lagi untuk penjaga gawang asing. Tapi kan kemarin juga tanpa penjaga gawang asing kita bisa juara gitu ya, insya Allah. Nah, ini juga mungkin ya daripada slot untuk kiper masih ada Teja gitu ya, dan juga Fitrah juga untuk masa depannya masih oke gitu ya. Jadi kemungkinan ya slot asing bisa dipakai untuk posisi lain. Tapi kita sekali lagi belum bisa memastikan teman-teman. Kita tunggu sampai ada konfirmasi terlebih lanjut lagi gitu ya, masalah kiper ini apakah akan pakai slot asing atau mempertahankan Adam Prisbeck. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang Roni. Waalaikumsalam. Apakah dengan kasus kemarin para pemain yang akan direkrut Persib pada mikir-mikir dengan alasan takut tidak bisa didaftarkan ke PT LIB atau FIFA? Baik, gini teman-teman, kalau kasus kemarin sebetulnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena ya pemain untuk manajemen itu juga pasti ada komunikasi yang intens, tidak ujuk-ujuk nawarin pemain juga, oh iya klub mana, tim mana gitu ya, saha nawarin tiba-tiba enggak, pasti ada pembicaraan yang mengalir gitu ya, ada awalannya, ada mukodimahnya, dan ya setidaknya ada basa-basi dulu lah gitu ya. Kalau memang akhirnya pemain dan juga agennya mengetahui, oh Persib punya sedikit ganjalan nih, yaitu ban dari FIFA, itu juga biasanya ditanyain ini kenapa dan lain sebagainya. Itu juga ketika dijelasin bukan masalah gaji, bukan masalah ini dan itu, ya pemain pasti tahu lah gitu ya. Jadi saya pikir kalau untuk kasus kemarin dengan Sato mah nggak terlalu berpengaruh banyak lah dengan aktivitas bursa transfer Persib Bandung ya. Kalaupun ini juga ya memang tidak bisa didaftarkan ke PT LIB yang sekarang sebetulnya sudah berganti nama menjadi I-League. Jadi PT LIB itu sudah tidak ada namanya, walaupun perusahaannya sama, sekarang namanya jadi I-League. Jadi ya ketika Persib Bandung punya pemain baru, hanya belum bisa didaftarkan saja ke I-League dan belum bisa disahkan oleh FIFA gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya, Kang, gimana masalah yang dengan FIFA tentang Sato? Sudah selesai atau belum, Kang? Wah, ini lagi. Belum selesai. Tapi insya Allah secepatnya bulan ini, insya Allah lah sudah dicabut gitu ya untuk bandnya. Dan kedua belah pihak juga sangat kooperatif, sangat enak ngobrolnya gitu ya. Baik dari manajemen Persib saat ini, dari Daisuke Satonya juga menerima, hanya saja pembayarannya memang sedang dikalkulasi dulu, ada sedikit ketimpangan, walaupun teman-teman ada ya katakanlah dari 3M pembayaran yang harus ke Sato dikurangin jadi 2,7M sesuai dengan sidang cas gitu ya, hasil sidang cas ya, walaupun ada jeda atau ada beda 300 jutaan ya tetap harus dihitung, karena kan itu lumayan teman-teman jumlah uangnya gitu ya. Dan ya mudah-mudahan bulan ini sudah selesai semuanya. Ketika banyak pemain nanti yang bergabung dengan Persib Bandung ya sudah bisa didaftarkan gitu ya. Jadi jangan khawatir, bulan ini sudah dicabut lah insya Allah untuk ban dari FIFA ya. Bukan pipa katanya, tapi FIFA lah. Selanjutnya, Kang, gimana Peralta jadi nggak ke Persib? Lu si Akang kemana wae ini? Tidak jadi, Peralta tidak jadi ke Persib, bahwa ya sudah diumumkan juga oleh Wahaji Umuh. Peralta sempat ngobrol dengan Persib Bandung, sempat dikejar, tapi akhirnya ada tim lain katanya yang memang mengambil Peralta. Masalah apa? Ya pasti masalah transfer gitu ya. Lalu selanjutnya, laga Persib di pentas Asianu tanpa penonton teh 1 laga apa 2 laga, Kang? Laga playoff aya penonton teh
teu aya. Jadi untuk sanksi dari AFC ke Persib Bandung itu sebetulnya 2 laga. Satu tanpa penonton, satu lagi aktif jika memang supporter Persib Bandung melakukan satu kerusuhan lagi, maka otomatis diaktifkan tanpa penonton lagi. Tapi kalau yang fix itu hanya satu yang tanpa penonton, satu lagi ini opsi tambahan gitu ya. Kalau memang rusuh lagi otomatis tanpa penontonkan lagi. Tapi kalau tidak ada kericuhan lagi ya sudah, hanya satu kali tanpa penonton pada saat kualifikasi ACL2 menghadapi Manila Tiger tanggal 12 Agustus teman-teman ya, di GBLA tentu saja, dan itu tanpa penonton. Lalu selanjutnya Sadio Mane bener tekang ka Persib. Oh, Sadio Mane anu jeung Kang Dodo ini teh sareng Ronaldo yang di Al Nassr ya. Aduh, ini mah rada dagdikduk saya dengarnya, baru dengar malah saya. Belum tahu Kang, ini kalau Sadio Mane mah saya baru dengar aslina ya mah ya. Jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Lalu selanjutnya, Kang, eta bener gitu Boyan ngalatih Kelantan FC di Malaysia. Oh, kalau ini mah Boyan ngelatih mantan anak asuhnya dulu. Jadi yang udah pada pensiun, laga biasa aja, fun football lah gitu ya. Jadi bukan ngelatih resmi, enggak. Boyan juga kan abis liburan dengan istrinya di Malaysia gitu ya. Karena kan anaknya juga sekarang tinggal di Malaysia. Jadi ya sering akan ada di Malaysia sebetulnya untuk Boyan Hodak. Jadi ya mungkin diminta untuk melatih gitu ya, tim sepuh lah, atau tim pensiunan gitu ya. Jadi beberapa mantan anak asuh Boyan Hodak juga ada gitu di situ, tapi ini hanya untuk fun football atau laga hiburan lah gitu ya, bukan laga resmi. Jadi Boyan Hodak masih tetap menjadi advisor di PT PBB. Lalu selanjutnya yang terakhir mungkin ya pertanyaannya, emang Kang Persib bisa rekrut pemain kan kena ban FIFA? Nah itu udah dijelasin tadi. Jadi kalau untuk Persib ini melakukan aktivitas transfer, membeli pemain, melepas pemain, meminjam pemain, atau meminjamkan pemain, itu bisa semuanya teman-teman, asal ya tidak didaftarkan dulu karena masih terkena ban. Jadi ban ini hanya berpengaruh untuk pendaftaran pemain ke I-League dan memang belum bisa disahkan oleh FIFA kalau belum didaftarkan ke operator liga gitu ya. Jadi kalau membeli pemain ya sudah bisa sekarang membeli pemain, nego itu semuanya normal teman-teman, tidak apa-apa, tapi belum bisa didaftarkan saja. Nah mudah-mudahan ya setelah pemain semua full komplit gitu yang menjadi buruannya, incarannya, lalu bandnya dicabut, ya udah langsung didaftarin, jadi nggak masalah gitu ya. Untuk band FIFA ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh kepada aktivitas transfer, jadi itu hanya berpengaruhnya ke pendaftaran pemain saja ke operator liga, yaitu ke I-League, dan belum bisa disahkan oleh FIFA ya. Baik, selanjutnya kita bacakan saja teman-teman yang ingin disapa. Ada Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, ada juga Bon Jopi di Pasir Guyon, Ciwalahir, Cianjur Selatan, ada juga Bon Jopi Pemalang Selatan, Jawa Tengah, ada juga Mang Ade di Lebak Banten, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Bobotoh di Leuweung Sancang Garut, ada juga Sam Godek di Cirebon, ada juga Bon Jopi di Cijantung, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Yayan, ada juga Kang Asnur di Gado Bangkong, ada Kang Nazwa di Banjarsari, ada juga Kang Aceng di Depok, ada Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada Kolbet di Kolbet pada Suka Bandung. Apa ini teh? Ya itulah mungkin ya namanya ya. Lalu juga ada Kang Jainal di Jatiwangi, Majalengka. Mungkin itu dulu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.